I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidin dari kelas 1 NC. Di samping saya ada Bapak Baihaqi sebagai sekretaris Desa Kebonsari. Bagaimana Bapak? Apakah hari ini kabarnya baik? Alhamdulillah kabarnya baik, Mas Hafidin. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Wawancara kali ini akan berfokus pada politik lokal dan peran anak muda dalam menjelang pemilu 2024. Baik, langsung ke pertanyaan pertama Bapak. Apa politik lokal itu menurut Bapak? Ya, kalau politik lokal secara harfiah adalah bagian dari suatu sistem politik yang dijalankan oleh suatu negara. Cuman karena di sini ada konteks lokalnya, ini menyiratkan bahwa ini sesuatu hal yang berkaitan dengan lokal daerah. Jadi kalau secara sederhananya bahwa politik lokal itu adalah praktek politik di tingkat lokal atau tingkat daerah. Kurang lebih seperti itu pengertian politik lokal. Berarti hanya di daerah aja, Pak? Ya, dalam arti ini meskipun secara harfiahnya itu satu negara, hanya saja karena ini lokal ini menunjukkan sebuah daerah. Jadi mungkin dengan satu daerah dengan daerah lain akan ada perbedaan secara kondisi itu, sehingga politik lokal ini lebih mengarah kepada suatu daerah ataupun kondisi daerah tertentu. Lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana upaya meningkatkan partisipasi pemilih supaya agar tidak apatis atau tidak golput? Jadi pemilu itu memang sangat berkaitan erat dengan yang namanya partisipasi. Jadi tanpa adanya partisipasi tidak akan berjalan sebuah pemilu. Nah, memang partisipasi ini sangat penting. Jadi beberapa badan penyelenggara ataupun yang lainnya, partai politik atau yang lainnya ini memiliki sebuah fungsi dan tugas bagaimana mengupayakan agar partisipasi ini meningkat. Salah satunya dari badan penyelenggara itu sosialisasi terkait dengan kepemiluan. Kemudian selain itu juga dari beberapa stakeholder, tidak hanya penyelenggara, punya kewajiban badan-badan terkait memberikan pendidikan politik kepada masyarakat ataupun kepada rakyat, baik pemilih pemula ataupun masyarakat secara umum. Dan yang ketiga, memaksimalkan fungsi dari partai politik. Artinya partai politik ini mempunyai peranan yang penting di dalam partisipasi karena ada partisipasi itu rendah juga bisa tergantung dari partai politik, dalam arti kiprah dan orang-orang partai politik yang mungkin akan menjadikan masyarakat untuk enggan datang pada waktu kegiatan pemilu. Jadi beberapa hal ini menjadi sangat penting, tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Seperti itu Mas Hafidin. Iya. Berarti harus banyak disosialisasikan. Ya, itu dari badan penyelenggara harus adanya sosialisasi. Makanya kalau kita sekarang secara menyeluruh kita sudah melihat bahwa sosialisasi itu sudah dilakukan baik di media elektronik, di medsos, dan juga baliho-baliho yang secara langsungnya juga sudah ada. Itu salah satu upaya bagaimana agar masyarakat mau ataupun masyarakat lebih bisa berpartisipasi di dalam pemilu. Selain itu juga tadi yang saya sampaikan paling penting di partai politik, bagaimana orang-orang yang saat ini berada di pemerintahan, yang mereka melalui partai politik sebagai pemimpin daerah, sebagai apapun, itu harus mampu memberikan semacam
kepemimpinan yang baik agar masyarakat itu mau untuk memilih, karena itu juga menjadi salah satu hal yang penting. Jadi ada beberapa faktor ya. Ya, betul. Lanjut. Nah, apa peran anak muda dalam pemilu untuk tahun 2024 ini? Jadi dalam pemilu 2024 ini pemuda memiliki peran strategis ya, dengan menjual ide ataupun gagasan kepada pemangku kepentingan. Artinya bahwa pemuda ini adalah pemimpin masa depan secara tidak langsung seperti itu, sehingga memang mulai dari sekarang pemuda itu sudah memiliki peranan yang penting. Jadi jangan sampai kalangan pemuda ini tidak dilibatkan, tidak diikutsertakan ataupun menjauh dari keadaan politik ataupun pemilu pada tahun ini. Jadi peranannya sangat penting. Pemuda harus mampu bekerja sama dengan penyelenggara pemilu dalam rangka tadi untuk meningkatkan partisipasi. Ya, karena pemuda ini memiliki peranan yang penting untuk kedepannya, karena pemuda adalah pemimpin masa depan. Nah, jadi selain itu juga pemuda harus ikut dalam hal ini, mengawasi agar pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Ya, mungkin seperti itu. Ya, kan tadi ada peran anak muda. Nah, sekarang saya sebagai untuk tahun ini untuk pencoblosan perdana. Nah, bagaimana cara memilih pemimpin yang baik menurut Bapak? Iya, jadi bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang baik? Seperti saya tadi sampaikan bahwa ini adalah peranan sebuah partai politik, dan juga di dalam peraturannya juga setiap calon baik pemimpin ataupun mungkin di legislatif ataupun yang lainnya ini ada aturan. Jadi salah satunya bagaimana untuk memilih pemimpin yang baik itu adalah bagaimana kita bisa memahami, kemudian mendalami serta mengkaji visi misi. Itu yang paling pokok ya. Apa visi misi dari calon ya. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting, yang paling utama agar kita tahu visi misi sebenarnya yang bersangkutan menjadi calon itu dalam rangka visi misinya apa, untuk apa ya. Itu yang paling pertama ya. Kemudian yang kedua, program yang akan ditawarkan ya. Dari visi misi itu nanti program yang akan ditawarkan oleh calon itu apa. Itu paling tidak dua hal itu yang menjadi patokan paling awal untuk kita bisa memilih, sehingga di sini nanti kita bisa mendapatkan seorang pemimpin yang baik dan berkualitas. Seperti itu Mas Alidi. Oke. Yang terakhir adalah pemilu ideal itu yang bagaimana? Pemilu yang adil, tidak memihak satu sama lain, itu yang bagaimana? Iya, jadi ada, kalau tidak salah 6 yang menjadi patokan pemilu itu berjalan secara ideal ya. Yang pertama adalah proporsionalitas ya, artinya partai atau kandidat harus mendapatkan kursi atau posisi berdasarkan perolehan suara secara personal ya. Jadi artinya bahwa proporsional ini menjadi hal yang penting agar nanti dari penyelenggara ini menjadi sebuah penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik ya. Artinya yang mendapatkan suara terbanyak itu mendapatkan kursi ataupun tempat yang lebih baik kan, seperti itu. Yang kedua adalah universal dan setara, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama ya. Kesetaraan, memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi baik ras, agama, gender atau status sosial. Semua harus dianggap sama, itu yang ketiga. Yang ketiga adalah partisipasi ya. Sistem pemilu yang ideal harus mendorong partisipasi aktif, artinya partisipasi di sini tidak hanya bagaimana tadi untuk ikut, kan ada kemungkinan partisipasi ini juga dihalangi
ataupun kejadian-kejadian tidak sesuai. Nah, partisipasi aktif ini yang diharapkan, sehingga dia mau milih siapa, dia golongannya apa, itu harus bebas berpartisipasi. Yang keempat, transparansi, ya, artinya bahwa dalam sebuah proses pemilu sangat penting untuk memastikan integritas sistemnya. Yang kelima adalah keamanan dan integritas. Nah, ini penting, Pak. Jadi bagaimana kita bisa berpolitik dengan aman, ya, tanpa adanya tekanan-tekanan dari pihak manapun, tanpa adanya tekanan-tekanan dari kubu manapun. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas, bisa dipertanggungjawabkan, semuanya bisa dipertanggungjawabkan, penyelenggara, partai politik, lembaga-lembaga terkait dan kandidat, semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Artinya dari proporsionalitas, kemudian universal dan kesetaraan, partisipasi, transparansi, keamanan dan integritas, serta akuntabilitas ini menjadi satu kesatuan yang mana nantinya penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan ideal sesuai dengan harapan kita sendiri. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Ya, itu cukup sekian dari saya. Tadi sudah ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil tentang politik lokal, tentang pemilu ideal, dan beberapa pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Semoga kita dapat menambah informasi dari tadi bisa kita bicarakan. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Sama-sama, Mas Hafidin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.